selamat berjumpa di bulan yang baru dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Dan untuk mensyukuri itu, di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-27. Oleh karena itu, mendahului pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa, meminta kekuatan Roh Kudus. Kita berdoa. Di saat ini Tuhan, selaku umat Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan berita firman Tuhan. Kami meminta dengan kerendahan hati, kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tahirkanlah kami Tuhan, agar pembacaan firman Tuhan dan berita firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah di sepanjang bulan dan usbu yang baru dalam memuliakan Tuhan, dan kami diberkati. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-27 yang berkata, pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang bagaimana rupanya. Ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di hari ini. Jemaat yang terkasih, ada cerita tentang seorang laki-laki yang bernama Eric Wagner. Dia adalah seorang pendaki gunung fenomenal dari Amerika. Ia adalah orang yang paling muda yang telah mendaki 7 gunung paling tinggi di dunia. Di usianya yang ke-33, ia mencapai puncak Gunung Everest.
Suatu puncak yang tidak pernah dicapai oleh 90% orang yang mencoba mendaki gunung itu. Sungguh ini adalah suatu prestasi. Apalagi kalau kita tahu dalam suatu situasi seperti apa Erik mencapai semuanya itu. Ternyata ia buta sejak usianya 13 tahun. Erik adalah seorang pendaki gunung yang buta. Ia adalah sumber inspirasi bagi banyak orang. Namun bagaimana ia melakukannya? Bagaimana orang yang buta dapat mendaki gunung tertinggi di dunia? Pada suatu hari ia menceritakan rahasianya. Ia telah belajar untuk mendengarkan dengan baik. Yang pertama, ia mendengarkan bel yang terikat di belakang pendaki gunung di depannya. Itu menunjukkan jalan mana yang harus ia tempuh. Yang kedua, ia mendengarkan teman pendaki gunungnya yang berteriak kepadanya, "Awas, bisa jatuh. 2 langkah ke kanan." Maka ia tahu jalan mana yang harus ia hindari. Yang ketiga, ia mendengarkan suara dari kapak esnya yang menembus es, agar ia tahu apakah pijakannya aman atau tidak. Mendengarkan dengan baik bagi Erik adalah soal hidup dan mati. Jemaat yang terkasih, dengan bacaan firman Tuhan kita hari ini, Yakobus berkata di dalam pembacaan Alkitab kita tentang mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan baik hanya dapat terjadi kalau kita lambat berkata-kata, dan tentu saja kalau kita tidak dikuasai oleh emosi dan amarah. Ada orang yang mengatakan Allah memberikan kita 2 mata dan 2 telinga, namun hanya 1 mulut. Tampaknya dengan maksud agar kita 2 kali lebih baik mendengar dan melihat daripada berbicara. Saat ini kita hidup di zaman modern di mana komunikasi sangat cepat. Kita berkomunikasi hampir dengan kecepatan cahaya. Dengan smartphone, lewat media sosial, lewat email, dan sekarang ini lewat WhatsApp. Kita bisa sekaligus menjangkau banyak orang dengan alat komunikasi kita. Berapa sering kita tiap hari mengecek HP? Kata orang, begitu mudah komunikasi asalkan ada jaringan internet. Namun apakah itu benar? Ternyata dengan adanya jaringan internet, orang juga lebih cepat ribut. Contoh, seorang istri berkata kepada suaminya, "Saya lihat di pesan yang saya kirim, sudah ada 2 tanda centang biru. Tapi kamu tidak memberikan reaksi. Kenapa?" Pertanyaan itu menimbulkan emosi, amarah yang bisa saja berkembang jika membiarkan diri dimanfaatkan dan tidak memberi diri tenang untuk mendengarkan alasan kenapa pesan di WA itu tidak dibalas. Mungkin saja saat itu suaminya ketika mau membalas dipanggil atasan atau ada pekerjaan yang mendadak. Sehingga kunci komunikasi yang sesungguhnya adalah mendengarkan dengan baik. Jika mendengarkan dengan baik,
maka semuanya pasti tenang. Dan dengan ketenangan, kita mampu menguasai diri. Sesuai dengan tema mingguan kita, hidup dalam penguasaan diri. Jemaat yang terkasih, tiap minggu kita mendengarkan khotbah pendeta. Pendeta yang satu berbeda dengan pendeta yang lain. Ada begitu banyak cara dan metode berkhotbah. Cara yang satu disukai orang tertentu, cara yang lain disukai oleh orang yang lain lagi. Namun yang penting untuk kita sadari adalah atas nama siapa pengkhotbah itu berbicara. Dalam bahasa Latin seorang pendeta adalah verbi divini minister. Artinya pendeta adalah pelayan firman Allah. Ini semua mengingatkan kita sebagai jemaat bahwa sungguh suatu keistimewaan kalau Allah mau memberikan firman-Nya kepada kita lewat pemberitaan firman di mimbar. Sehingga di dalam ibadah tiap minggu kita ingin dipenuhi kerinduan kepada Allah yang ingin berbicara kepada kita. Tanpa memandang siapa pendetanya, tapi menghayati isi firman-Nya dan kiranya kita mendengarkan sabdanya dengan hati yang terbuka. Siapapun pelayan yang menyampaikan firman Tuhan, itu haruslah didengarkan, sehingga firman Tuhan itu tertanam di hati dan berbuah. Dengan begitu kita telah membuka diri kepada setiap firman yang kita dengarkan, karena kita tahu semua firman Tuhan itu pasti berfaedah. Seperti yang dulu dilakukan oleh Nabi Samuel pada saat masih muda. Dalam pertama Samuel 3 ayat 10 dia berkata, berbicaralah, hambamu mendengarkan. Itu yang dikatakan Samuel kepada Tuhan. Mendengarkan juga berlaku bagi kita, baik selaku pendeta maupun umat. Dengan penuh ketergantungan dan hati yang terbuka, mari kita berkata kepada Tuhan, berbicaralah Tuhan, kami semua mendengar. Yakobus melanjutkan lagi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Di dalam suratnya ia tidak mau berbicara soal teori tetapi praktek. Bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan di dunia ini. Yakobus seakan ingin mengatakan, buat apa kata-kata saleh yang indah kalau tidak dilakukan dalam perbuatan? Kamu harus melakukan apa yang kamu percaya dan kamu harus mempraktekannya. Kalau tidak, kamu seperti orang yang memandang diri ke cermin kemudian pergi lagi dan benar-benar lupa seperti apa tampaknya. Alkitab adalah cermin. Pemberitaan firman adalah cermin. Tiap minggu kita melihat ke cermin. Kita melihat diri kita sebenarnya. Kita juga boleh melihat diri kita sebagai manusia baru di dalam Kristus. Kristus mau mentransformasi hidup kita. Namun kalau kita sudah melihat cermin itu, kita tidak boleh membiarkannya berlalu begitu saja. Kalau misalnya kita melihat ada kedapatan dari firman itu mengenai hidup kita, dan ternyata menjadi cermin bahwa ternyata hidup kita ada yang salah, maka sebenarnya harus ada suatu perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Kalau tidak, maka itu tidak ada gunanya. Ini yang dikatakan oleh Yakobus.
Jemaat, mungkin bahaya terbesar bagi kekristenan adalah orang Kristen hanya lebih banyak mendengar firman Allah, tetapi tidak mempraktekannya. Kita banyak mendengarkan firman, tetapi hati kita tidak berubah. Perkataan dan perbuatan kita terpisah jauh. Kita tidak hidup menurut apa yang kita percaya. Karena itu tidaklah heran kalau ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan berkata, cara hidup Yesus itu teramat sangat baik, tetapi pengikutnya atau umatnya tidak bisa dipercaya sedikit pun, karena mereka berkata tentang semua yang baik, tapi perilaku mereka jauh dari kata-kata mereka. Kalau kita mendengar ini, jangan langsung membela diri, tapi lihatlah ini seperti cermin untuk kita. Jemaat Tuhan, sering sesudah pembacaan firman, pengkhotbah mengucapkan perkataan, lebih berbahagia lagi orang yang mendengar perkataan Allah dan melakukan atau menjalankannya. Dalam aspek kehidupan, apakah memang firman Tuhan itu harus dipraktikkan? Yakobus berkata, ya, firman Tuhan itu jangan hanya didengarkan, tapi harus dipraktikkan. Yakobus menguraikan ada dua hal yang penting. Yang pertama, dalam perilaku pribadi atau cara hidup. Dan yang kedua, dalam pertolongan kita kepada orang yang membutuhkan atau kasih terhadap sesama. Hal yang pertama, perilaku pribadi atau cara hidup. Yakobus memperingatkan orang percaya dalam penggunaan lidah. Dengan konkret ia katakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah kita jadi sia-sia kalau kita suka menipu, memfitnah, menggosip, bicara negatif tentang orang lain, menjelek-jelekan orang. Begitupun ketika kita marah dan berakhir dengan mengeluarkan kata-kata kotor yang menyakitkan. Di pasal yang ketiga, Yakobus mengatakan dalam ayat yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dan ayat yang ke-10 mengatakan, dari mulut yang satu keluar berkat, dan dari mulut yang satu keluar kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, di dalam menggunakan lidah, pikirkanlah lebih dahulu yang pertama, apakah yang akan saya katakan bermanfaat ataukah tidak? Hal yang kedua, apakah yang akan saya katakan membangun atau menjatuhkan? Hal yang ketiga, apakah yang akan saya katakan berasal dari kesombongan atau kerendahan hati? Kita juga dapat bertanya kepada diri sendiri, apa saya mengucapkan kata-kata yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan dengan motivasi yang tepat? Dengan begitu, kita sudah bisa menggunakan lidah kita dengan baik. Berpikirlah lebih dahulu sebelum berbicara. Hal yang kedua, pertolongan kepada orang yang membutuhkan atau kasih terhadap sesama. Janda dan anak yatim piatu pada waktu itu adalah orang-orang yang lemah di masyarakat. Mereka adalah orang yang tidak punya penolong. Mereka lemah dan rentan
janda dan anak yatim adalah gambaran hidup masyarakat yang hidupnya susah dan banyak masalah serta tekanan. Orang-orang yang harus ditolong. Sebagai gereja, kita tidak boleh absen. Keterlibatan sosial dan kasih terhadap sesama adalah ciri khas orang Kristen yang tidak bisa dilepaskan. Apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, bahkan di tengah dunia yang semakin penuh dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan. Pekerjaan semakin sulit, membuat hidup semakin susah. Firman Tuhan menekankan sebagai anak-anaknya, kita jangan hanya banyak berbicara, tapi kita harus menyatakannya lewat aksi pertolongan kita kepada orang yang membutuhkan. Dengan begitu, kita telah menunjukkan kasih kita kepada Kristus. Di Matius 25 ayat 40, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dengan menolong sesama lewat ketulusan hati, kita telah berjumpa dengan Tuhan dan kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Jemaat yang terkasih, hal yang berikut, kesediaan kita untuk aktif di gereja juga adalah tindakan melakukan dan bukan hanya mendengarkan. Kalau Tuhan bertanya kepada kita, siapa yang percaya bahwa aku ingin membangun jemaatku? Kita yakin bahwa semua akan angkat tangan. Tapi kalau Tuhan bertanya lagi, siapa yang akan membangun jemaatku? Siapa yang mau melayani umat untuk membangun jemaatku? Berapa tangan yang masih terangkat? Pencarian pelayan saat ini semakin sulit. Contohnya pada perekrutan majelis jemaat tahun kemarin. Tapi ada juga yang mengaku iya siap untuk melayani. Ada dalam barisan pelayan, tapi seringkali hanya memandang dan berbicara, namun tidak melakukan apa-apa. Contohnya, jika kita mengangkat 15 sampai 20 orang dalam satu tim, paling yang bekerja hanya sekitar 8 sampai 10 orang. Sisanya membiarkan orang lain bekerja dan dirinya pura-pura lupa atau acuh. Ini kesalahan. Tuhan Yesus berkata, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Adakah pekerja yang bukan hanya mendengar suara Tuhan, tapi langsung mau untuk melakukan? Jawabannya ada. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka menganggap pekerjaan Tuhan adalah berkat walaupun nanti banyak hal yang harus dikorbankan. Bagi mereka, just do it. Lakukan saja. Karena karya mereka adalah bukti cinta kepada Sang Pemberi hidup. Dan ingatlah, kasih Tuhan pasti besar atas mereka yang bukan hanya mau berbicara, tapi langsung bekerja. Yang bekerja untuk melayani Tuhan dengan tulus, tanpa ada motivasi lain di balik pelayanan itu. Jadi jemaat, apa yang seharusnya kita pilih?
Jadi pendengar atau jadi pelaku? Jawabannya, pilihlah dua-dua. Pilihlah keduanya. Jadilah pendengar yang baik dan pelaku yang baik. Kita harus mendengarkan firman Tuhan seperti Erik Weihenmayer. Ia mendengarkan bel, teman pendaki gunungnya, dan suara kapak es. Walaupun dia adalah seorang pendaki gunung yang buta, sehingga dia selalu selamat tiba sampai di tujuan. Sebagai umat Tuhan, kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan, sehingga hidup kita bergantung kepada Tuhan. Karena memang haruslah demikian. Selanjutnya sama seperti Erik, bukan hanya mendengarkan, tetapi langsung melakukannya. Hendaklah kalian melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Itu kata firman Tuhan. Jangan hanya mendengarkan saja. Ketika kita melakukan apa yang kita dengarkan, ketika kita melakukan firman Allah dalam praktek kehidupan kita setiap hari, maka kita akan melihat jalan mana yang harus kita tempuh, jalan mana yang harus kita hindari. Kita akan terus mendaki gunung kehidupan, mengatasi kesulitan, dan mencapai tujuan yang Allah kehendaki bagi kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita untuk menjadi pendengar yang baik dan kemudian melakukan semua kebaikan itu di sepanjang hari-hari kita, di usbu yang baru ini, di bulan yang baru, sehingga kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan dan diberkati. Amin.